selamat datang di CH Aziza Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Azizah. Kali ini Kak Azizah ingin bercerita tentang sapi si pendiam yang kaya akan manfaat. Buku ini karya Kak Melvi Dwi Deska dan Kak Komarudin yang diterbitkan oleh Zikrul Kids. Selamat menikmati adik-adik semua. Mo, mo. Lihat adik-adik, keluarga sapi sedang makan rumput di lapangan. Adik-adik tahu tidak bahwa sapi adalah salah satu hewan ternak yang halal dimakan? Hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber makanan atau untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Sapi merupakan hewan yang istimewa loh adik-adik. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Jangan lupa klik like adik-adik dan share cerita ini. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban berupa hewan ternak. Nah, salah satunya adalah sapi. Adik-adik, hewan pendiam yang selalu nampak tenang ini dianugerahi Allah banyak kelebihan agar dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Di antaranya, susu dan dagingnya dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang sangat lezat dan disukai semua orang. Alhamdulillah, mereka semua menyukainya. Di dunia ini terdapat lebih dari 250 jenis sapi ternak loh. Sapi diternakan manusia untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Nah, sapi-sapi ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sapi perah yang diternakan untuk diambil susunya dan sapi potong yang diternakan untuk diambil dagingnya. Itu perbedaannya adik-adik. Sapi potong biasanya berwarna kecoklatan, sedangkan sapi perah berwarna putih. Ada bagian hitam-hitamnya seperti pulau di tubuhnya. Seekor sapi perah mampu menghasilkan 36 liter susu setiap harinya atau setara dengan 100 gelas susu yang sehat dan lezat. Banyak sekali ya adik-adik. Sapi perah yang terkenal menghasilkan susu terbanyak adalah sapi jenis FH atau Friesian Holstein. Sapi FH ini terkenal dengan produksi susu yang tinggi, yaitu sebanyak 4.500 hingga 5.500 liter per laktasi masa menyusui, atau lebih dari 6.350 kg per ton dalam setiap tahun, dengan persentase lemak susu sekitar 3 hingga 7%. Hebat bukan? Susu sapi memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan lengkap loh. Contohnya protein, lemak, dan vitamin dengan perbandingan yang seimbang. Oleh karena itu, susu sapi disebut sebagai bahan makanan yang sempurna. Adik-adik, selain memiliki susu yang lezat, sapi juga memiliki daging yang enak dan kaya lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin.
Daging ini berasal dari sapi-sapi potong unggulan, seperti sapi Simbrah, bukan Simbah ya adik-adik. Di Afrika Selatan, sapi ini dikenal dengan nama sapi Simbrah, sedangkan di Brazil dinamakan Simbrazil. Shh, adik-adik, ternyata ada sapi potong yang asli asal Indonesia loh. Namanya sapi Bali. Sapi ini merupakan hasil domestikasi atau penjinakan dari banteng liar yang telah dilakukan sejak akhir abad 19 di Bali. Maka sapi jenis ini dinamakan dengan sapi Bali. Adik-adik, selain menghasilkan produk utama seperti daging dan susu, sapi juga memiliki produk sampingan berupa kulit, tulang, dan tanduk. Kulit digunakan sebagai bahan baku pembuatan sepatu, tas, dan kerajinan tangan. Sementara kotorannya dapat diolah menjadi kompos. Sapi mampu memenuhi 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Subhanallah ya adik-adik, begitu besar jasa sapi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Aku lapar. Bagi manusia, sapi tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi saja, tetapi tenaga sapi juga sangat bermanfaat untuk meringankan pekerjaan, seperti membajak sawah dan menarik gerobak. Di daerah pedalaman yang belum memiliki alat transportasi, tenaga sapi sering dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang dipadukan dengan pedati. Bahkan di beberapa daerah, sapi diperlombakan dalam festival seperti kontes sapi atau balapan sapi dan merupakan objek wisata yang banyak diminati. Kontes sapi cantik. Di Madura, setiap tahunnya diadakan pesta balapan sapi. Balapan sapi ini dikenal dengan nama karapan sapi yang diadakan untuk merayakan hasil panen yang sangat melimpah. Para ahli memperkirakan manusia mulai beternak sapi sejak zaman Neolitik, yaitu sekitar tahun 8000 sebelum Masehi di daerah Timur Tengah. Namun, pemeliharaan sapi secara serius mulai dilakukan sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Lama juga ya. Tuh lihat, ada orang-orang yang mau memburu sapi. Sekitar tahun 1860 dan 1895 di benua Amerika, sapi-sapi liar digembalakan oleh para koboi. Mereka menggembalakan sapi-sapi liar di padang rumput yang luas, lalu menggiring sapi-sapi tersebut ke kota untuk dijual. Namun, pada tahun 1900 padang rumput dipagari untuk dijadikan peternakan. Sapi ternak yang berkembang saat ini berasal dari keluarga Bovidae. Di Eropa, sapi dikenal dengan nama Auroch. Di India dan Asia dikenal dengan nama Bos Indicus. Sedangkan di Afrika dikenal dengan nama Zebu. Sapi yang hidup di daerah dingin atau di subtropis memiliki tubuh lebih gemuk dan lebih besar daripada sapi yang hidup di daerah panas. Kira-kira kenapa ya? Adik-adik tahu tidak?
Ternyata lidah sapi lebih peka dari lidah manusia loh. Hal ini disebabkan pada lidah sapi terdapat 35.000 pucuk pengecap sehingga sapi dapat lebih merasakan makanannya. Ada yang tahu berapa banyak sapi minum setiap hari? Seekor sapi setiap hari minum air sebanyak 25 sampai 50 galon. Wow, kuat sekali perutnya. Nah, begitu banyak manfaat sapi yang bisa kita rasakan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan selalu bersyukur kepada Allah karena telah menganugerahi kita si pendiam yang kaya manfaat ini. Demikian adik-adik semua cerita Kak Azizah tentang sapi, si pendiam yang kaya akan manfaat. Tunggu cerita Kak Azizah yang lain lagi. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa salam buat ayah bunda. Kak Azizah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.